Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marta Wiratma. Saya dari CGP PT SD Negeri 03 Pasar Amping Para, Kabupaten Pesisir Selatan, Angkatan 9. Kali ini saya akan melakukan wawancara tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan dengan dua kepala sekolah. Sekolah yang pertama yaitu Kepala Sekolah PT SD Negeri 03 Pasar Amping Para, Kecamatan Sutra, yaitu bersama Bapak Zulkifli SPD SD. Dan sekolah yang kedua yaitu dengan Kepala Sekolah PT SD Negeri 25 Kototaro, Kecamatan Sutra, yaitu nanti akan dilakukan bersama Bapak Adra Fendri SPD. Demikianlah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Kali ini Bapak kita akan melakukan wawancara saya terhadap Bapak terhadap studi kasus dilema etika yang terjadi. Silakan. Pak, di sini saya mempunyai beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya ajukan terhadap Bapak di dalam penyelesaian kasus-kasus. Yang pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau didikan moral yang terjadi di sekolah? Memang selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah di sekolah ini, memang tidak terlepas dari suatu permasalahan yang terjadi di sekolah. Terlebih dahulu Bapak selalu mengambil data atau mengumpulkan data dari permasalahan-permasalahan tersebut. Yang kedua, Bapak selalu meneliti penyebab permasalahan yang terjadi. Yang ketiga, Bapak mengambil keputusan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Tapi di sini Bapak terlebih dahulu di dalam menentukan keputusan tersebut, Bapak akan mengumpulkan data terlebih dahulu untuk dapat mengambil keputusan yang baik. Ya. Yang kedua Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Dalam penyelesaian permasalahan tersebut, Bapak selalu melibatkan yang pertama majelis guru, yang kedua pegawai yang ada di sekolah. Keputusan tersebut benar-benar dapat dipahami oleh kedua pihak yang terjadi permasalahan sehingga dapat mengambil suatu keputusan sesuai dengan aturan yang ada. Baik Bapak, berarti Bapak di sini dalam mengambil sebuah keputusan, Bapak selalu melibatkan rekan-rekan guru yang ada di sekolah untuk mencari keputusan yang lebih baik. Yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Bapak selalu mencari informasi ke lapangan, seperti bisa kita mencari informasi pada keluarganya, bisa mencari informasi kepada lingkungannya, bisa mencari informasi kepada teman-temannya. Kemudian analisis permasalahan-permasalahan tersebut. Setelah Bapak analisis, baru Bapak memberikan suatu keputusan yang terbaik. Di langkah Bapak di sini untuk mengambil suatu keputusan tersebut, lebih dahulu Bapak mengumpulkan semua informasi-informasi yang rasanya mungkin dapat membantu Bapak di dalam memutuskan suatu keputusan yang baik. Ya. Yang keempat Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam hal yang permasalahan yang terjadi tersebut, Bapak selalu mengambil ngobrol kepada sesama majelis guru, kepada pegawai di sekolah, kepada komite, kemudian kepada pengawas, sehingga nampak terjalin untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, mudah-mudahan tercapai dengan baik.
Jadi di sini adanya kerjasama atau kolaborasi dengan rekan-rekan baik di sekolah maupun rekan-rekan di luar seperti di sekolah dan rekan-rekan kepala sekolah yang lain. Ya. Yang kelima, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Betul sekali, yaitu kepada kedua yang permasalahan di sini Bapak selalu meyakinkan. Karena apa, kepada kedua orang tersebut kadang-kadang tidak menerima apa-apa saran-saran atau anjuran yang Bapak, sehingga Bapak meyakinkan orang-orang tersebut. Mudah-mudahan sehingga dia dapat yakin terhadap permasalahan, terhadap saran-saran yang Bapak berikan. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang keenam, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika? Dan apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal penyelesaiannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Memang terjadi suatu masalah di sekolah. Bapak tidak membuat jadwal yang ditentukan. Bapak sebaik mungkin menyelesaikan secepat mungkin dengan yang terbaik. Jadi di sini ketika masalah terjadi, Bapak akan berupaya langsung untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya. Yang ketujuh, Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja selama ini yang dapat mempermudah atau membantu Bapak di dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang terjadi? Alhamdulillah, dengan adanya kasus-kasus yang seperti ini, Bapak selalu dengan kekompakan di sekolah, Bapak selalu melibatkan majelis guru, kemudian pegawai di sekolah, komite, pengawas, sehingga permasalahan itu cepat selesaikan. Jadi di dalam menentukan suatu keputusan, Bapak selalu merangkul semua guru dalam memberikan kritik sarannya agar tercapai keputusan yang lebih baik. Yang terakhir, Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak pengambilan keputusan dilema etika? Mudah-mudahan permasalahan yang terjadi permasalahan itu diselesaikan, tidak terulang lagi. Dan juga kita paham kita masalah teori dengan praktek selalu berbeda. Tentang permasalahan yang terjadi. Baik Bapak, juga ke depannya apa yang Bapak harapkan dalam kepemimpinan Bapak di sekolah dapat tercapai terlaksana dengan baik. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya hari ini, atas wawancara kita. Mudah-mudahan apa yang Bapak harapkan bisa terlaksana dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah. Baik Bapak, berdasarkan kesepakatan kita bahwa siang hari ini saya akan melakukan wawancara kepada Bapak tentang kasus dilema etika, bagaimana Bapak dalam menyelesaikan kasus tersebut sebagai pemimpin negara sekolah. Di sini saya punya beberapa pertanyaan terhadap Bapak. Yang pertama yaitu, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang terjadi di sekolah? Yang biasa saya lakukan yaitu dengan cara mencari pokok permasalahan dari kasus-kasus tersebut, kemudian baru mencari bagaimana cara atau jalan penyelesaian. Jadi di sini Bapak terlebih dahulu akan mengidentifikasi, mencari pokok permasalahannya seperti apa, baru Bapak dapat mencari jalan keluar. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan?
kalau sekiranya kasus-kasus tersebut sama-sama benar, sama-sama dengan nilai-nilai kebajikan, tentunya dalam sisinya ada yang pasti ada perbedaan. Hal-hal mana yang lebih menguntungkan, hal-hal mana yang lebih membawa kebajikan itulah digunakan. Bagus sekali Bapak, berarti di sini Bapak melihat pada kasus ini mana yang lebih berdampak positif, itu mungkin yang akan lebih Bapak utamakan di dalam keputusan Bapak. Mengurangi risiko apapun. Ya, bagus sekali ya Pak. Yang ketiga, pertanyaan saya, apakah langkah-langkah prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil? Biasanya untuk mengambil keputusan saya selalu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, kemudian mencari penyebab atau akar dari permasalahannya. Selanjutnya memusyawarahkan atau memberikan berupa arahan-arahan kepada atau orang yang menerima kasus, mengalami kasus. Di sini Bapak melihat dalam lagi sebelum kasus diselesaikan dan akan menjalin komunikasi dengan rekan-rekan yang lain, apa kasus sebenarnya yang terjadi. Yang keempat Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang paling efektif dalam mengambil keputusan untuk misalnya beberapa kasus, yaitu mengenai pendekatan-pendekatan mungkin yang positif, kemudian memberikan pemahaman kepada orang yang berkasus, kemudian selanjutnya tentunya dukungan dari teman-teman sejawat. Bagus sekali artinya Bapak. Bapak saya tangkap di sini bahwa dalam kasus tersebut, langkah pertama yang Bapak lakukan itu melakukan pendekatan terhadap yang berkasus, kemudian Bapak akan meneliti lebih dalam terhadap kasus yang telah terjadi. Yang kelima, pertanyaan saya Bapak terhadap penyelesaian kasus ini, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan yang merupakan tantangan bagi Bapak di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang merasa tantangan dalam mengambil keputusan itunya tentang aturan yang seharusnya dan penyelesaian secara kekeluargaan. Sebab kalau dalam aturannya begini, sementara secara keluarganya tentunya kita harus menyelesaikan sebaik-baik mungkin. Jadi dengan aturan yang ada yang menjadi dilema, yaitunya antara aturan yang seharusnya terjadi di dalam keputusan yang diambil secara kekeluargaan dengan keputusan yang sebenarnya terjadi secara akademiknya, gitu ya Pak. Untuk pertanyaan ke-6 Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Bapak langsung menyelesaikan masalah tersebut di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian apakah bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Prosedur yang biasa saya jalankan tentunya berdasarkan kasus-kasus tersebut. Sekiranya kasus tersebut kecil sepanjang mungkin bisa diselesaikan di tempat, kita usahakan penyelesaiannya di tempat. Sekiranya sebuah kasus tersebut nampaknya besar, maka itu akan dicari waktu yang tepat dan tempat yang tepat bagaimana bisa kita untuk memberikan pemahaman untuk penyelesaian kasus-kasus tersebut. Baik Bapak, berarti di sini sebelum kasus itu Bapak selesaikan, Bapak akan melihat terlebih dahulu apakah kasus itu besar atau kecil. Kalau seandainya kasus itu kecil, mungkin bisa saja langsung Bapak selesaikan. Dan jika seandainya kasus itu terasa berat atau besar, mungkin Bapak akan mencari waktu bagaimana penyelesaian itu bisa terselesaikan dengan baik. Yang ketujuh Bapak, dari pertanyaan saya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini memudahkan atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika?
faktor-faktor yang sifatnya membantu sebetulnya mungkin dukungan-dukungan dari teman-teman sejawat, kemudian bagaimana pendekatan dengan orang-orang yang mempunyai kasus tersebut. Baik, seperti itu dalam penyelesaian kasus itu faktor-faktor yang dapat mempermudah Bapak untuk membantu pengambilan keputusan. Di sini Bapak mengadakan kolaborasi dengan rekan-rekan yang ada di sekolah gitu ya Pak. Pertanyaan saya terakhir Bapak dalam lima etika ini, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di tema kita? Dalam berjalan yang bisa mengambil keputusan, mungkin saya memandang alhamdulillah mungkin tidak ada isu yang tidak terselesaikan atau tidak ada sebuah kasus yang tidak bisa diselesaikan. Saya sangat terharu sekali Bapak begitu positifnya Bapak dalam menyelesaikan suatu masalah, bahwa tidak ada suatu masalah itu yang tidak bisa kita selesaikan. Baik Bapak, mudah-mudahan dari wawancara kita kali ini tentang kepemimpinan Bapak dalam mengambil suatu keputusan dapat bermanfaat bagi saya dan juga kepentingan Bapak ke depannya. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.